Gara-gara kecanduan judi online, Judol, ex-karyawati Bank Pembangunan Daerah, BPD, Jambi Cabang Kerinci berinisial RS, 26, bobol dana nasabah hingga 7,1 miliar rupiah. Akibat perbuatannya tersebut, RS ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku menggasak uang korban secara bertahap. Modus kejahatan dilakukan RS secara bertahap sejak September 2023 hingga September 2024. Dalam kurun waktu itu, RS berhasil menggasak dana dari 27 rekening nasabah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus, Wadir Reskrimsus, Polda Jambi, AKBP Taufik Nurmandiah, mengatakan RS memanfaatkan kepercayaan dari salah satu nasabah sebagai celah awal untuk menipu teller ban. Awalnya ada nasabah yang percaya dan mewakilkan agar pelaku yang melakukan penarikan uang, ujar Taufik dalam konferensi pers di Mapolda Jambi, Senin, 2 Juni 2025. Kepercayaan itu kemudian dijadikan tameng untuk meyakinkan teller bahwa RS juga diberi kuasa oleh nasabah lain. Ia berpura-pura menjadi perwakilan, lalu memalsukan tanda tangan dan mencairkan dana tanpa izin pemilik rekening. Jadi, dia mengakunya ke teller bank bahwa dia dipercaya oleh nasabah untuk mengambil uang. Karena berdasarkan nasabah sebelumnya, pihak teller akhirnya percaya dan mencairkan uang tersebut, jelas Taufik. Selain menipu teller, RS juga menggunakan metode pemalsuan tanda tangan untuk mengelabui pihak bank. Dengan cara itu, ia leluasa menarik uang dari rekening demi rekening, tanpa menimbulkan kecurigaan selama berbulan-bulan. Uang hasil kejahatan tersebut, kata Taufik, sebagian besar digunakan RS untuk bermain judi online. Dalam satu kali permainan, RS bisa menyetorkan hingga puluhan juta rupiah. Jadi, pengakuannya uang tersebut kebanyakan dia pakai untuk bermain judi online. Depositnya bisa sampai 70 juta rupiah sekali main, ujar Taufik. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan, dari miliaran rupiah yang dikuras, saldo tersisa di rekening pelaku hanya 80 ribu rupiah. Korban berjatuhan berdasarkan hasil penyelidikan, korban pembobolan yang dilakukan RS berasal dari berbagai latar belakang. Sebagian besar adalah nasabah individu dengan tabungan dan pinjaman aktif. Dari 27 rekening yang dibobol, jumlah dana yang digelapkan bervariasi, mulai dari 400 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah per rekening. Kasus ini mulai terungkap setelah sejumlah nasabah mempertanyakan proses pengajuan pinjaman yang tak kunjung cair. Setelah ditelusuri, ternyata dana pinjaman sudah dicairkan RS, namun tidak pernah diserahkan ke pemiliknya. Setelah ada keributan itu, kita melakukan penyelidikan dan pengungkapan, ujar Taufik. Kini, RS telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.